Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat puasanya. Kembali lagi bersama saya Dewi Umaroh dalam acara Tarjih Menjawab selama 30 menit ke depan. Bersama saya telah hadir narasumber kita yakni Ustadz Qaim Aulas Syahid STHI MAG. Beliau merupakan Sekretaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustazah Uma. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz. Yeah. Puasanya lancar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Ustazah Uma. Baik Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Qaim terkait fidyah dan qadha puasa, siapa saja yang harus melakukannya. Nah Ustadz, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, di mana terdapat berbagai ibadah yang pahalanya sangat besar, terutama puasa. Dan tentu saja kita sebagai umat Islam sangat berharap agar bisa melaksanakan puasa dengan full 30 hari. Namun terkadang ada beberapa orang yang tidak bisa menjalankannya karena beberapa kendala, sehingga diganti dengan fidyah atau qadha. Akan tetapi di masyarakat masih ada yang belum bisa membedakan apa itu fidyah dan qadha Ustadz. Sehingga kita akan membahas mengenai ini. Yang pertama, jadi sebenarnya apa itu fidyah dan apa itu qadha Ustadz? Terima kasih Ustazah Uma. Jadi kalau kita melihat di beberapa literatur yang membahas tentang mustalahat ya, definisi-definisi yang berkaitan dengan istilah fikih, misalnya saja dalam salah satu kitab At-Ta'rifat Al-Fiqhiyah, di situ dikatakan fidyah itu adalah al-badlul ladzi yatakhallasu bihi al-mukallafu min makruhin tawajjaha ilaihi. Jadi fidyah itu merupakan sebuah ganti yang ditunaikan oleh seorang mukallaf, dalam hal ini adalah orang yang telah dibebani hukum, agar mereka terlepas dari utang hukum. Ya, di situ dikatakan makruhin, jadi maksudnya adalah tanggung jawab atau kewajiban yang tidak bisa ditunaikan karena ada uzur syar'i sehingga diganti. Salah satu bentuk gantinya itu adalah fidyah tadi. Nah, sementara kalau qadha yang berkaitan dengan puasa Ramadan atau pengganti puasa, itu bisa kita lihat misalnya kata ulama ayyasumal insanu ayyaman bi'adadi ma yafutuhu min Ramadan biniyatin an Ramadan. Jadi sebenarnya al-qadha itu al-injaz. Jadi pelaksanaan puasa beberapa hari bergantung kepada hari-hari bulan Ramadan yang di situ dia tidak bisa puasa. Tetapi dengan niat mengganti puasa Ramadan yang tadi dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan itu. Nah, jadi keduanya sebenarnya merupakan bagian daripada rukhsah bagi mukallaf yang tidak bisa puasa karena ada alasan-alasan yang memang dibenarkan oleh syariat. Oke, baik Ustadz. Itu dari definisinya. Sekarang apa perbedaan antara fidyah dan qadha itu Ustadz? Ya, kita lihat dulu mungkin dari persamaannya ya, biar kita tahu bersama bahwa tadi kita tahu bahwa Islam ini salah satu karakteristiknya kan yusrun ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr ya. Sesungguhnya Allah itu menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit ya. Nah, di antara bentuk kemudahan khususnya dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu ada yang namanya rukhsah itu ya. Nah, maka fidyah dan qadha ini sama-sama bagian daripada atau bentuk rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Nah, adapun perbedaannya bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah alasan hukumnya ya. Alasan hukumnya, kalau alasan hukum dari qadha itu berdasarkan ayat Al-Qur'an ya. Faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar ya. Jadi barang siapa yang dia sakit atau kemudian dia dalam perjalanan, maka
dia boleh mengganti. Artinya tidak berpuasa pada saat itu dan menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, itu jadi alasannya itu adalah sesuatu yang tadi dibahasakan di dalam Al-Quran itu adalah sakit dan juga perjalanan. Yang kedua ini sifatnya sesuatu atau masyakoh yang tidak berulang sebenarnya. Jadi bisa hilang. Nah, karena dia bisa hilang dan dia tidak berulang-ulang, maka ganti dari itu adalah qadha sebagai rukhsahnya, yaitu tetap berpuasa tetapi di hari lain. Nah, sementara kalau yang kalau yang fidyah itu alasan atau uzur syar'inya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ah, itu ya. Fa fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi yutiqun merasa berat. Nah, di sini berat ini sifatnya adalah masyaqqah yang akan terus ada dan berulang-ulang. Nah, makanya bagi orang yang masyaqqah atau uzur atau alasan kenapa dia tidak bisa berpuasa itu adalah sesuatu yang berulang-ulang dan sulit untuk dihindarkan, sulit untuk hilang, maka gantinya itu bukan puasa, bukan qadha, tetapi gantinya adalah fidyah. Nah, fidyah itu tadi ya, ini perbedaan yang kedua adalah bentuk pelaksanaannya. Kalau qadha itu mengganti puasa dengan puasa di hari lain, sementara kalau fidyah itu mengganti puasa dengan memberikan makan pada orang miskin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang insya Allah nanti kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan, kita jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Qoim terkait fidyah dan qadha, Ustadz. Tadi sudah membahas mengenai persamaan dan perbedaan qadha. Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz, siapa saja yang bisa membayar fidyah dan siapa saja yang bisa membayar qadha? Oke. Terima kasih Ustazah Uma. Sebelum kita menuju kepada pembagiannya secara spesifik, jadi sebenarnya kalau kita memahami putusan-putusan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih berkaitan dengan ini, maka kita bisa memahami ada prinsip pembedaan di situ. Yang tadi berasal dari ayat tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin ila akhiril ayat. Nah, di situ kalau kita merujuk kepada salah satu tafsir, misalnya tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridha membagi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang memang mukallaf, sehat, tidak beruzur apapun, maka untuk golongan pertama ini dia wajib untuk puasa Ramadan. Nah, kemudian yang kedua ada golongan yang ada uzurnya. Uzurnya itu tadi maridun au ala safar. Nah, yang tadi maridun au ala safar itu adalah uzur yang sifatnya tidak berulang. Jadi dia bisa hilang, sehingga untuk golongan yang kedua memang dia diperbolehkan untuk tidak puasa, tetapi diganti dengan qadha. Nah, dalam tuntunan Ramadan di antara orang ini adalah orang yang sakit biasa, artinya orang yang insya Allah sembuh ya dengan cepat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam keadaan perjalanan. Nah, itu orang yang bisa qadha seperti itu. Nah, kalau yang fidyah ya tadi yang golongan ketiga ini katanya Syekh Rashid Ridha itu yutiqun, itu tadi ya yang berat dan masyaqqah atau keberatannya itu uzurnya itu adalah sesuatu yang berat dan berulang-ulang secara terus-menerus. Makanya dalam tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, di antara yang termasuk golongan fidyah ini adalah yang pertama orang yang sakit dengan sakit menahun. Sakit yang berat ya, yang sudah di sedikit harapan hidupnya mungkin ya, seperti itu. Atau sulit beraktivitas atau sulit hilang, sulit diharapkan kesembuhan. Kemudian yang kedua ya orang tua, asyaikhul kabir seperti itu, atau asyaikhul ajuz. Dalam terminologi madhab-madhab itu disebut asyaikhul fani ya, syekh orang tua yang sudah berat ya, yang kalau harus puasa lagi itu dapat membahayakan kesehatannya bahkan jiwanya seperti itu. Nah, kemudian diantaranya juga adalah orang yang ibu yang perempuan yang hamil, kemudian perempuan yang
menyusui ya. Karena sifat hamil, sifat menyusui itu dalam pandangan majelis tarjih adalah masyaqqah yang sifatnya berulang seperti itu. Karena ya bisa jadi kita lihat ada perempuan atau ibu yang setelah hamil kemudian menyusui, tidak berselang lama hamil lagi, dikerjain sama suaminya kan, hamil lagi misalnya gitu kan. Nah, itu berulang-ulang seperti itu. Nah, itu masuk dalam kategori yang boleh membayar fidyah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, kembali lagi ke tadi, jadi ibu hamil dan menyusui mereka termasuk golongan yang bisa membayar fidyah begitu Ustadz ya. Namun ada yang berpendapat bahwasanya ibu hamil dan menyusui itu tidak cukup hanya membayar fidyah Ustadz. Karena tidak ada pendapat ulama yang seperti demikian, seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Apakah betul seperti itu Ustadz? Ya, sependek pembacaan saya memang terjadi khilaf ya, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya mengenai hal ini, dan ini perbedaannya sangat luas dan sangat kompleks ya. Ya, ada ulama yang mengatakan tidak boleh fidyah ya, hanya boleh qadha. Ada juga yang mengatakan disertai dengan qadha dan fidyah. Ada juga yang mengatakan boleh fidyah tetapi dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan tertentu. Namun dalam hal ini saya ingin menyampaikan satu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Munziri An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Isyraf ala Madhahibil Ulama ya. Beliau membahas itu kemudian membagi persoalan ini pada 4 pendapat seperti itu. Ini saya catat biar tidak lupa Ustaz Umar. Yang pertama, pendapat yang pertama itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ketika beliau berdua menafsirkan ayat tadi yang menjadi dasar dari qadha dan fidyah. Beliau kemudian menyampaikan pendapat bahwa al-hubla ya wal murdi' itu tuftirani wa tut'imani wala qada'a alaihima. Jadi dikatakan boleh tidak berpuasa dan tut'iman itu bayar fidyah dan mereka tidak diwajibkan untuk qadha. Itu pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua berasal dari beberapa ulama, misalnya Al-Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah dan lain sebagainya. Golongan kedua ini, kelompok yang kedua ini mengatakan yuftirani wa yaqdiyani wala ta'ama alaihima. Jadi boleh tidak berpuasa tetapi qadha dan tidak boleh fidyah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga ada qaul dari Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan tuftirani wa tut'imani wa taqdiyani. Jadi boleh tidak berpuasa, bayar fidyah sekaligus qadha gitu ya. Nah, ini ringkas-ringkasnya. Dan yang terakhir ada kelompok ulama, kelompok yang ketiga itu membedakan bainal hubla wal murdi', antara yang mengandung dan yang menyusui. Kalau al-hubla bimanzilihi al-marid. Jadi bimanzilatil marid. Jadi dia kedudukannya sama seperti orang yang sakit ya. Tadi faman kana minkum maridhan, berarti dia qadha. Tapi kalau murdi' tuftiru wa tut'imu wa taqdi. Jadi dia boleh tidak puasa, kemudian boleh membayar fidyah sekaligus membayar qadha seperti itu. Nah, jadi kalau kita tadi berdasar pada pertanyaannya, sebenarnya pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih itu juga sebenarnya sesuai dengan pendapat ulama seperti itu. Jadi yang pertama Ustaz berarti hanya perempuan hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Itu ada insyaallah sesuai dengan pandangan ulama juga. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar Ustaz. Baik pemirsa, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Tarjih Menjawab. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Qaim Aulas Syahid. Ustadz, terkait membayar fidyah ini, apakah fidyah bisa dikeluarkan oleh selain ibu hamil dan menyusui Ustadz? Misalnya orang sakit yang tidak mau membayar qadha atau tidak bisa mengqadha dan bisanya itu hanya membayar fidyah. Apakah diperbolehkan Ustadz dan bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustazah Uma. Jadi kalau kita kembali kepada perbincangan kita tadi, bahwa di antara orang yang boleh mengganti puasanya dengan fidyah itu adalah orang yang sakit menahun itu.
Maka kalau tadi pertanyaannya adalah orang yang tidak bisa qadha, sakit karena tidak bisa qadha, berarti kan bisa dipahami sakitnya itu sakit berat ya. Nah, jadi sulit diharapkan untuk sembuh dan sebagainya, maka ya dia diperbolehkan untuk membayar fidyah tadi. Fidyah. Okay. Jadi tidak apa-apa Ustaz nih membayar fidyah. Meskipun orang sakit itu seharusnya akan mengkodok, tapi karena sakitnya berat atau menahun maka boleh membayar fidyah. Hal berbeda terjadi kalau ya sakitnya biasa saja. Sakit yang bisa sembuh ya. Mungkin ya diantaranya mungkin misalnya pilek biasa ya. Kemudian batuk biasa, ya itu ya dia wajib qadha. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian terkait teknis membayarnya bagaimana Ustaz? Kemudian berapa besarannya? Oke. Untuk teknis pembayaran fidyah ini yang pertama dari besarannya dulu. Ya, besarannya dulu disepakati oleh para ulama. Misalnya kita bisa lihat di kitab Al-Mujmu' Syarhul Muhadzab atau Al-Mughni karangan Imam Al-Qudama. Itu adalah 1 mud, dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Majelis Tarjih dalam tuntunan Ramadan ya. 1 mud itu kurang lebih 6 ons. Kemudian bagaimana pentasarrufannya? Jadi bisa dalam bentuk bahan makanan mentah, kemudian bisa juga dalam bentuk bahan siap makan ya, dan juga bisa dalam bentuk qimah, nilai atau seharga bahan itu yang kemudian kita berikan kepada pengelola yang bisa mentasarrufkan itu ya kepada orang-orang miskin. Nah, berapa itu? Jadi 1 mud untuk 1 kali puasa, pengganti puasa. Nah, diberikan kepada 1 orang miskin seperti itu. Jadi misalnya kalau saya ini ya tidak bisa puasa ya karena sudah tua renta dan sebagainya, meskipun ya masih lama insyaallah ya gitu, dan tidak bisa mengganti dengan qadha kan, berarti misalnya 30 hari misalnya, ya bisa langsung memberikan makan kepada orang miskin, baik dalam bentuk bahan mentah per hari, setiap hari 1 orang miskin, 1 orang miskin, 1 orang miskin, atau langsung memberikan kepada 30 orang miskin. Itu bisa. Nah, ataupun juga memberikan langsung bahan makanan jadi ya, yang tentu sebagaimana adah saya biasanya makan 1 kali seberapa besar porsinya, itu saya berikan seperti itu, atau dalam bentuk uang kemudian nanti ditasarrufkan oleh pihak yang punya otoritas untuk mentasarrufkannya. Baik Ustaz. Oh ya, satu lagi, mohon maaf Ustazah Uma, dan untuk pembayarannya itu boleh ketika sehari setelah kita nggak puasa gitu ya. Misalnya hari ini kita nggak puasa, besok bayar fidyah meskipun masih dalam bulan Ramadan masih boleh, atau di luar dari bulan Ramadan juga masih boleh. Yang tidak boleh itu dibayar duluan sebelum bulan Ramadan. Berarti ada planning. Itu yang tidak boleh, karena ulama memberikan jawaban itu disamakan seperti puasa. Boleh tidak kalau puasa Ramadan dimajukan ke bulan Sya'ban? Nah, tidak boleh. Nah, begitu pula fidyah, karena fidyah itu punya asbab. Ya, asbab itu karena tidak bisa puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kemudian jika fidyah itu diberikan ke orang tua atau kerabat, boleh tidak Ustaz? Ya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kalau kita melihat lagi di literatur fikih ya, ulama di antara pendapatnya adalah orang yang berhak mendapatkan fidyah itu adalah kategori orang-orang yang memang berhak mendapatkan sedekah. Baik itu sedekah wajib ataupun sedekah tatawwu itu ya. Dan di antaranya yang paling umum itu adalah lil fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Nah, fakir dan miskin ini hakikatnya adalah sifat. Ya, sifat ketidakmampuan, dan dia tidak terbatas pada hubungan-hubungan nasab. Ya, bahkan kepada orang yang mungkin sebagai pelaku yang wajib membayar fidyah, mungkin dia bisa dikategorikan sebagai orang miskin dan termasuk juga keluarganya. Maka selama kategori-kategori miskin itu ada pada diri seseorang, maka dia ya berhak untuk mendapatkan sedekah, atau dalam hal ini ya konteks pembicaraan kita adalah sedekah ini. Jadi ya saya kira boleh seperti itu. Boleh kepada orang tua dan kerabat Ustaz ya? Iya, tadi dengan syarat, dengan catatan bahwa memang kerabat kita, orang tua kita yang memenuhi kategori
fakir dan miskin ya. Ada hadis kan Ustazah Uma, meskipun ini tidak terkait fidyah ya, terkait kafaroh itu ya. Jadi ada sahabat ya pada zaman Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah karena dia melakukan dalam tanda kutip mohon maaf ya hubungan ya. Kemudian Rasulullah kemudian memberikan pilihan-pilihan tadi ya untuk mengkafaroh sampai akhirnya kemudian disuruh bayar fidyah ya. Kemudian saya orang miskin, akhirnya Rasul yang ngasih bilang kasih kurma kan, kasih kepada orang-orang miskin di rumahmu ya, di sekitar rumahmu. Tidak ada selain keluarga saya, kalau gitu kasih sama keluargamu. Ya, meskipun kasusnya kafaroh dan fidyah ya, tetapi dalam kategori miskinnya saya kira bisa disamakan seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita tentang fidyah dan qadha puasa bersama Ustadz Qoim Aula Syahid. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Qoim atas ilmu yang diberikan, sangat menarik dan bermanfaat Ustadz. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada. Saksikan selalu tayangan Tarjih Menjawab setiap hari di bulan Ramadan hanya di TVmu dan Tarjih Channel. Sekian dari saya, Dewi Umaroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.